Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 9 akan mendiskusikan suatu topik. Dalam diskusi kami hari ini, kami akan membahas fenomena yang menarik yang tengah menjadi sorotan di Kabupaten Jember, yaitu fenomena manusia silver. Kehadiran mereka sebagai seniman jalanan dengan kostum perak yang mengkilat telah mencuri perhatian banyak orang. Mari kita bahas lebih dalam mengenai hal ini dan lihat apa yang menjadi pendapat dari kelompok kami. Sebelum memulai diskusi pada hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Raden Dino Bayu Sagara, SH, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melisa Dwi Agustin dengan NIM 210400163 dari kelas 4 AC. Dan rekan-rekan saya yaitu perkenalkan, nama saya Adelia Rita Putri, NIM 210404142 dari kelas 4 AC. Perkenalkan, nama saya Dini Sofila dengan NIM 210400162 dari kelas 4 AC. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM 210404143 dari kelas 4 AC. Perkenalkan, nama saya Imam Hanafi dengan NIM 2104042 dari kelas AA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Setiaji, NIM 210400048 dari kelas 4A. Saya mendengar ada suatu fenomena yang menarik di Kabupaten Jember, yaitu banyak munculnya manusia silver yang ada di Kabupaten Jember ini. Yaitu apa yang kalian ketahui tentang manusia silver tersebut? Iya, benar sekali. Fenomena manusia silver ini menarik perhatian banyak orang belakangan ini. Jadi, manusia silver ini adalah sebutan untuk sekelompok seniman jalanan yang menciptakan kesan seperti patung hidup yang berwarna perak. Mereka sering dikasih uang dan juga dipotret, dan saat dipotret mereka akan bergaya. Kedengarannya menarik sekali. Apa yang membuat fenomena manusia silver ini begitu istimewa? Salah satu hal yang membuat fenomena manusia silver di Jember begitu istimewa adalah keterampilan dan kreativitas para seniman jalanan tersebut. Mereka tidak hanya mengenakan kostum perak yang mencolok, tetapi mereka mampu menghadirkan gerakan dan pose yang menarik. Dan ada beberapa dari mereka bahkan menggunakan efek suara atau musik untuk menciptakan suasana yang lebih hidup. Keren ya, apakah mereka hanya tampil di suatu tempat atau mereka berpindah-pindah? Mereka biasanya berpindah-pindah tempat lokasi di sekitar kota Jember, seperti di pusat perbelanjaan, taman, lampu merah, atau tempat-tempat yang ramai. Beberapa juga tampil di acara-acara besar seperti festival atau pameran. Apakah mereka mendapatkan penghasilan dari tampil sebagai manusia silver? Justru tujuan mereka adalah untuk mendapatkan penghasilan. Mereka biasanya mendapatkan penghasilan dari uang yang diberikan oleh penonton yang terkesan dengan pertunjukan mereka. Orang-orang sering memberikan uang sebagai bentuk apresiasi atau mengambil foto bersama mereka. Jadi ini juga memberikan mereka kesempatan untuk menghasilkan pendapatan. Apakah sejauh ini ada cerita menarik atau kejadian yang kalian dengar tentang manusia silver ini? Tentu ada satu cerita menarik yang saya dengar. Ada seorang seniman jalanan manusia silver yang berhasil menghibur sekelompok anak-anak yang datang dari panti asuhan. Dia berinteraksi dengan mereka dengan sangat baik dan menciptakan momen yang penuh kegembiraan. Kisah ini menjadi viral di media sosial dan banyak orang yang terinspirasi oleh kebaikan hati dan seni mereka. Wah, keren sih. Fenomena manusia silver ini tampaknya memiliki dampak positif yang sangat besar sekali. Saya setuju, mereka benar-benar menghibur. Pertunjukan manusia silver ini menambah semarak kota Jember dan memberikan pengalaman yang unik bagi wisatawan. Tapi bagaimana dengan kebebasan bergerak di ruang publik? Terkadang mereka menghalangi lalu lintas pejalan kaki dan menimbulkan kerumunan yang bisa mengganggu. Ya, saya setuju dengan pendapat Melisa. Saya merasa terbatas dalam bergerak di sekitar mereka, terutama ketika mereka tampil di tempat-tempat ramai. Mungkin perlu adanya batasan yang lebih jelas. Saya pikir hal itu bisa diatasi dengan pengaturan yang lebih baik. Mungkin diperlukan rencana penempatan mereka di area yang tidak mengganggu lalu lintas
dan menjamin keamanan mereka serta penonton. Benar juga, pihak berwenang bisa berkolaborasi dengan para seniman jalanan dan menyediakan ruang khusus untuk mereka tampil. Ini bisa menjadi langkah yang baik untuk memastikan kenyamanan semua pihak. Selain itu, saya ingin menyoroti dampak ekonomi positif yang dibawa oleh fenomena ini. Manusia Silver memberikan kesempatan kerja bagi seniman lokal dan juga meningkatkan kunjungan wisata di Jember. Tapi di sisi lainnya, fenomena ini hanya sementara. Apakah mereka mampu bertahan dalam jangka panjang? Nah, saya khawatir fenomena ini memudar seiring berjalannya waktu. Memang mungkin penting untuk memikirkan strategi jangka panjang agar fenomena manusia silver ini tetap menarik dan berkelanjutan. Bisa ada inovasi dalam penampilan mereka atau melibatkan mereka dalam acara budaya yang lebih besar. Saya juga berharap ada pengawasan lebih ketat untuk mencegah peniruan penggunaan tidak pantas dari konsep manusia silver ini. Kita perlu memastikan integritas dan keaslian karya seni ini tetap terjaga. Betul, jadi fenomena manusia silver ini memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik budaya yang kuat di Kabupaten Jember. Dengan manajemen yang baik dan keterlibatan semua pihak, saya yakin kita bisa menciptakan lingkungan yang harmonis dan memperkuat industri seni lokal. Setuju, kita perlu menemukan keseimbangan antara menghargai seni mereka dan memperhatikan pekerjaan hukum. Ini adalah kesempatan besar bagi Jember untuk bersinar dalam dunia seni jalanan. Tunggu dulu. Saya pernah mendengar kabar tentang manusia silver yang ditangkap oleh Satpol PP di jalanan. Itu bagaimana? Ya, saya mendengarnya. Menurut saya, tindakan tersebut cukup kontroversial. Mereka hanya seniman jalanan yang mencoba mencari penghidupan dengan bakat yang mereka miliki. Tapi perlu diingat bahwa ada aturan dan peraturan yang harus diikuti di ruang publik. Mungkin mereka melanggar peraturan tentang kebebasan bergerak atau tidak memiliki izin yang diperlukan. Tapi mereka memberikan hiburan bagi orang-orang di sekitar. Saya pikir kita harus memberikan mereka kesempatan untuk tampil asalkan mereka tidak mengganggu ketertiban umum. Saya setuju dengan Imam. Sebagai alternatif, mungkin pihak berwenang bisa mengatur area khusus di mana mereka dapat tampil secara legal tanpa mengganggu lalu lintas atau kenyamanan pejalan kaki. Namun, apakah penangkapan ini bisa menghalangi kreativitas dan kebebasan berekspresi seniman jalanan? Kita harus mencari solusi yang adil untuk semua pihak. Tapi jika tidak ada aturan yang ditegakkan, bagaimana dengan masalah keamanan? Ada risiko peniruan atau penyalahgunaan konsep manusia silver ini oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saya setuju dengan Taufik. Perlindungan hak cipta dan integritas seni juga penting. Mungkin ada cara lain untuk mengatur dan mengawasi mereka tanpa harus menangkap mereka secara langsung. Intinya, kita perlu mencari keseimbangan antara memberikan kesempatan bagi seniman jalanan dan menjaga ketertiban serta keamanan publik. Penting untuk melibatkan semua pihak terkait dalam mencari solusi yang adil. Setuju. Kita bisa mencari jalan tengah yang memungkinkan seniman jalanan untuk tampil dengan mematuhi peraturan dan menghormati kepentingan umum. Dan sebagai masyarakat, kita juga bisa memberikan dukungan dan apresiasi kepada seniman jalanan tersebut, seperti menghindari pertunjukan mereka atau berkontribusi dalam kampanye untuk memberikan mereka izin tampil secara legal. Itu benar. Kita semua mengakui keterampilan dan kreativitas mereka, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek hukum dan keamanannya. Tapi apakah kalian mendengar tentang insiden manusia silver yang terlibat perkelahian dengan pengendara di jalan? Ini sangat meresahkan masyarakat. Ya, saya mendengarnya. Sungguh disayangkan bahwa mereka terlibat dalam kejadian semacam itu. Itu pasti merusak citra mereka sebagai seniman jalanan. Namun, kita juga perlu mencari tahu apa yang memicu perkelahian tersebut. Apakah ada provokasi atau masalah lain yang menyebabkan situasi tersebut? Meskipun demikian, itu bukanlah alasan untuk menggunakan kekerasan. Mereka sebagai seniman harus mengutamakan kesopanan dan mempertahankan martabat dalam segala situasi. Saya rasa ini adalah peringatan bagi kita untuk mengingatkan bahwa tidak semua orang yang tampil sebagai manusia silver adalah orang yang sama.
tindakan individu yang tidak boleh mencerminkan seluruh kelompok. Benar, kita tidak boleh menggeneralisasi semua seniman manusia silver berdasarkan tindakan individu. Namun, penting bagi mereka untuk menjaga etika profesional dan bertindak secara tanggung jawab. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mencegah insiden semacam ini terjadi lagi? Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan kesadaran dan edukasi. Masyarakat perlu memahami betapa pentingnya menghormati hak orang lain dan menyelesaikan konflik secara damai. Selain itu, mungkin perlu kerjasama antara para seniman jalanan dan pihak berwenang untuk memperkuat pengawasan dan menegakkan aturan tertentu. Saya juga berpikir bahwa seniman manusia silver perlu melibatkan diri dalam pelatihan atau workshop tentang manajemen emosi dan penanganan konflik. Hal ini bisa membantu mereka menghadapi situasi sulit dengan lebih baik. Jangan lupakan peran kita sebagai penonton. Kita bisa memberikan apresiasi kepada seniman jalanan dengan cara yang positif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Setuju. Kita sebagai masyarakat perlu membantu menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi semua pihak. Dengan saling pengertian dan dialog terbuka, kita bisa mencegah kejadian semacam ini terjadi lagi. Kesimpulannya adalah penting bagi seniman manusia silver dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang positif dan menghormati satu sama lain. Semoga insiden semacam ini tidak terulang di masa depan. Betul sekali. Mari kita jaga keindahan seni jalanan dan menjaga hubungan yang harmonis dalam masyarakat kita. Terima kasih semuanya atas diskusinya hari ini. Terima kasih semua. Semoga kita bisa belajar dari kejadian ini dan memberikan dukungan kepada seniman jalanan yang bertindak dengan etika dan bertanggung jawab. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 9 yang telah berpartisipasi dalam diskusi ini. Kita telah mendiskusikan fenomena manusia silver di Kabupaten Jember dan melihat berbagai perspektif yang berbeda. Dalam diskusi ini, kita telah menyadari kehadiran mereka sebagai seniman jalanan yang dapat memberikan hiburan dan meningkatkan hubungan wisata. Namun juga perlu memperhatikan aspek keamanan dan etika mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat. Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk mencari keseimbangan antara apresiasi terhadap kreativitas seniman jalanan dan menjaga ketertiban lingkungan. Kita dapat berkontribusi dengan memberikan dukungan, meningkatkan kesadaran, dan menciptakan lingkungan yang saling menghormati. Mari kita berharap agar fenomena manusia silver di Kabupaten Jember terus memberikan nilai positif, memperkaya budaya lokal dan tetap menjadi daya tarik yang menarik bagi pengunjung. Terima kasih telah bergabung dalam diskusi ini dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.